syukur bagi Tuhan Yesus Kristus yang bertahta di dalam kerajaan surga. Pada saat ini hamba mohon curahkan Roh Kudus double porsi untuk mengurapi kami hamba-Mu. Buka lidah hikmat, lidah makrifat, kekuatan Roh Kudus mengalir dalam setiap pribadi kekasih-kekasih-Mu yang berada di Indonesia ini, yang Tuhan sedang persiapkan. Akan Tuhan percaya perkara-perkara yang besar, baik perkara rohani maupun jasmani. Baik kami yang berkumpul di tempat ibadah ini maupun bangsa Indonesia yang bertinggal dari Sabang sampai Merauke, di setiap pribadi, di setiap daerah, Tuhan melamat kekasih-kekasih-Mu yang tinggal di Indonesia. Kami bangga Engkau telah berkorban bagi kami. Engkau telah menebus dosa-dosa kami, baik dosa-dosa bangsa dan negara Indonesia. Tuhan telah tanggung di Bukit Golgota. Tuhan pikul di Bukit Golgota. Barang siapa yang berseru di dalam nama Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus menghapus segala dosa-dosa, segala pelanggaran-pelanggaran, sehingga hidup yang kekal Tuhan anugerahkan. Terima kasih Bapa, berbicara Engkau, kami siap Engkau berkati, yang sakit siap Engkau sembuhkan dengan kuasa bilur-bilur-Mu. Kuasa darah Yesus Kristus telah membukakan anugerah dalam kehidupan kami semua yang ada di Indonesia ini. Indonesia dalam rencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam saudara. Saudara sangat dikasihi Tuhan. Saudara sangat diperhatikan oleh Tuhan. Tema yang saya sampaikan, ini sesi kedua, Tuhan tidak melupakanmu. Saudara percaya tidak lupakan Tuhan? Tuhan tidak melupakan kita. Ini ayat yang saya pakai untuk tema. Kita baca di dalam Yesaya pasal 49 ayat 14 sampai 15. Yesaya 49 ayat 14 dan 15. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Terima kasih. Saudara, ayat 14 ini katakan Sion. Sion itu orang pilihan Tuhan, keturunan dari Abraham. Kalau Sionis itu beda. Yang kita sampaikan ini Sion, kalau orang pilihan pada umumnya itu bait suci. Orang-orang yang percaya pada Kristus itu disebut bait suci atau Sion. Mengatakan Tuhan meninggalkan aku. Ini karena proses, bilang begitu. Karena proses yang dialami. Kalau saudara membaca Yeremia pasal 29 ayat 10, Israel itu dibuang, ditawan di Babel selama 70 tahun. Kalau sudah genap 70 tahun, nanti akan dibebaskan. Ayat berikutnya itu mengenai rancangan Tuhan. Saya lanjutkan di sini. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku Tuhan tidak
akan melupakan engkau. Tuhan tidak akan melupakan kita. Amin. Kita baca sekarang Yesaya 46 ayat 3 sampai ayat yang ke-4. Ini kita akan pahami ayat-ayat ini supaya kita yakin kita ini orang pilihan Tuhan. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub. Yakub itu anak cucu Abraham ini. Dia punya anak-anak sampai sekarang ini, cucu cicitnya. Terus, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Terima kasih. Jadi Tuhan itu mengenal Yakub, keturunan Yakub itu dari kapan? Sejak dari kandungan. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang didukung. Sejak kapan? Sejak dari kandungan. Ya. Mazmur pasal 139 ayat 16. Jadi sejak dari kandungan itu didukung oleh Tuhan. Saudara didukung oleh Tuhan, Indonesia didukung oleh Tuhan. Amin. Silakan. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi kitab Mazmur mengatakan sejak bakal anak di dalam kandungan, saudara itu dikenal oleh Tuhan, didukung oleh Tuhan. Satu ini, mengapa Tuhan tidak melupakan kita? Karena dari kandungan, kalau bahasa Jawa ini masih gondro, bakal anak itu sudah dikenal oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara percaya kenal Tuhan? Sejak dalam rahim ibumu didukung. Kenapa didukung? Dalam pertumbuhan, supaya tidak gugur. Haleluya. Wah, betapa luar biasanya Tuhan itu. Nah ini dicatat ini baik-baik. Sejak dari kandungan ibuku sudah Tuhan kenal aku. Aku sudah dipilih Tuhan. Ya, sekarang dikatakan sejak dari rahim itu kujunjung. Itu ayat itu. Hai orang-orang yang kujunjung, sejak dari rahim sudah dijunjung. Itu berbicara kelahiran itu juga campur tangan Tuhan. Lahir selamat, lahir bernapas normal itu anugerah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, ini dua poin ini saudara catat baik-baik. Kelahiranku juga dibantu Tuhan. Sekalipun di saat saudara ulang tahun mungkin tidak ada kado, mungkin tidak ada roti tar. Sekarang roti tar itu macam-macam, tidak enak dimakan. Karena apa? Cuma dikirim di YouTube itu loh, ambil di YouTube, nanti kirimkan selamat ulang tahun. Saya pikir-pikir ini roti besar-besar tidak bisa dimakan. Tapi Tuhan, saudara harus ingat di saat aku lahir, Tuhan membantu aku. Saya ingat jam-jam sekian itu Sabta lahir waktu itu tanggal 16 kemarin.
dan keluarga besar Pak Cengkun itu waktu itu yang nunggu di sana, ikut nampani Sabta. Dan saat itu saya sedang puasa 7 hari 7 malam di Triangulasi. Jam-jam sekian saya bingung di sana. Pagi-pagi tanya, belum lahir, kondisi seperti ini. Saya kasih informasi ini, coba dikasih ini, kasih oksigen, kasih input dan sebagainya. Waktu itu guru dan gembala melamar juga. Sampai istri saya bilang, dalam waktu 1 hari itu wajahnya Sabta itu seperti Romo Tribrat, wajahnya. Untung tidak ada bukti untuk dipoto. Waktu itu yang foto nggak tahu kemana itu foto-foto itu. Di Sulistianti waktu itu foto, nggak ada, hilang bilangnya. Itu kelahiran itu dibantu Tuhan, dijunjung dari rahim. Amin. Ya, melangkah yang berikutnya, ayat yang keempat, sampai masa tuamu aku tetap dia. Tuhan tidak berubah. Amin. Tetap Tuhan Allahmu tidak berubah. Itu Ibrani 13 ayat yang ke-5 sampai 8. Coba baca dulu Ibrani sana. Ibrani pasal 13 ayat 5 sampai 8. Kalau kita langsung ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tetap sama, saudara. Dulu Allahnya Israel yang mengangkat, menjunjung dari rahim itu, dia tetap Tuhan Allahmu. Dalam ayat ini Rasul Paulus mengatakan Yesus Kristus tetap sama, dahulu, kemarin, detik ini, dan sampai selama-lamanya. Kalau ayat yang ke-5, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan segala, dengan yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tidak akan dibiarkan, tidak akan ditinggalkan. Saudara tidak akan dibiarkan Tuhan, saudara tidak akan ditinggalkan Tuhan. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Tuhan penolong kita. Dia tidak akan membiarkan kita, Dia tidak akan meninggalkan kita. Haleluya. Kembali lagi ke Yesaya tadi, Yesaya pasal 46. Ini ayat untuk meneguhkan saudara itu tidak ditinggalkan Tuhan. Ayat 4 itu, sampai masa tuamu aku tetap dia, sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Sampai tua digendong. Kalau dia masih sehat, segar, jantungnya sehat, paru-parunya sehat, ginjalnya sehat, seluruh organ tubuh sehat, itu kalau dia masih bergerak, itu Tuhan menggendong kita. Jangan katakan, naik koyoki aku kuat, kuat Tuhan menggendong kita. Haleluya. Aku telah melakukannya. Nah, selama ini Tuhan melakukan, memelihara kita, memberkati kita, dan mau menanggung kamu terus. Sudah dilakukan. Firman katakan, dan aku Tuhan akan menanggung kamu terus. Saudara yang kumpul di sini, saudara-saudaraku yang tinggal di Indonesia, Tuhan akan menanggung hidupmu. Amin. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Oh, haleluya. Ini kalau saudara perhatikan di dalam Yesaya
53. Tuhan itu sudah melakukan dan mau menanggung kita terus. Kalau ada kata-kata tak tanggung terus, saudara senang enggak? Kita ditanggung Tuhan terus sampai masuk surga. Amin. Amin. Ayat 4 sekarang. Yesaya pasal 53 ayat yang keempat. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Nah ini saudara berkat yang luar biasa. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggung, ya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Jadi dengan kematiannya dia di Kalvari itu menanggung dosa-dosa kita, kesengsaraan kita dipikulnya. Dipikul supaya apa? Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjarannya mendatangkan keselamatan bagi kita. Ditimpakan kepadanya. Terus Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. jadi dia memikul kita ini supaya kita dianugerahi keselamatan. Kalau Israel itu ditawan selama 70 tahun di sana di Babel, itu karena dosa-dosa. Nah, kalau Yesus Kristus tidak memikul segala dosa kita, kesengsaraan kita tidak dipikul, kita bisa senasib dengan nenek moyang itu. Senasib bagaimana? Bisa mengalami kesengsaraan, tetapi Yesus Kristus rela menanggung, memikul dosa-dosa kita. Kesengsaraan kita dipikul. Sehingga apa? Keselamatan, pertolongan yang dari Tuhan turun dalam kehidupan kita. Itulah kebaikan dari Tuhan. Amin. Sebab itu pujian mengatakan Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kita akan nyanyikan pujian ini. Menjadi berkat untuk kita, menjadi berkat untuk bangsa negara Indonesia.
berkat memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekuatan besar kita. Terima kasih. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita akan minum dalam nama Yesus Kristus, dosa-dosa kita diampuni. Terima kasih Bapak Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, saudara-saudariku, kekasih-kekasih Tuhan, baik bangsa Indonesia. Sekarang terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus dilimpahkan dalam kehidupan kita semua, sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat-berkat ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.